Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat, pada saat ini telah memberikan rahmat yang begitu agung kepada kita semua, yaitu kita semua bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mensyariatkan puasa kepada umat Islam. Sebagaimana puasa itu disyariatkan kepada umat sebelum Islam, umat Nasrani, umat Yahudi, bahkan tokoh-tokoh Yunani kuno itu juga melakukan puasa dengan sendirinya karena tahu akan faedah puasa. Jadi puasa ini memang adalah ibadah yang dulu dan bersifat universal. Nah, bulan Ramadan yang dimana di dalamnya disyariatkan puasa, puasa itu adalah rahmat yang paling agung. Kenapa? Karena dengan puasa Allah itu memberikan manusia kekuatan untuk bisa melawan, menolak tipu daya setan dan membuyarkan angan-angan setan. Karena apa? Karena Allah itu menjadikan puasa sebagai benteng, sebagai benteng untuk orang-orang yang memang benar-benar berpuasa, benar-benar berusaha untuk berpuasa, itu sebagai benteng untuknya. Dan puasa itu Allah akan membukakan, dengan puasa Allah itu akan membukakan pintu-pintu surga. Karena dijanjikan oleh Allah bahwa orang yang berpuasa itu akan masuk surga dengan jalur khusus. Itu ada pintu yang namanya pintu puasa. Kemudian puasa itu, dengan puasa Allah juga memberitahukan kepada manusia bahwasanya jalan setan menuju hati manusia itu adalah melalui syahwat. Ingat ya, jalan setan jalan setan menuju hati manusia itu adalah melalui syahwat yang menetap atau manggon di hati. Sepanjang syahwat itu kok menetap di hati, maka setan, pengaruh setan, kekuasaan setan terhadap diri manusia itu semakin kuat dan semakin besar. Sehingga dengan puasa akan bisa menahan, akan bisa menahan, akan bisa menekan setan. Dalam sebuah hadis dikatakan, inna syaitana yajri min bani adam majrad dam fasuddu majaryahu bil jiwil atsy. Bahwasanya setan itu berjalan. Setan itu berjalan di dalam diri anak Adam, itu seperti seperti berjalannya atau sesuai aliran darahnya anak Adam. Jadi sangat lembut sekali setan itu masuk dalam diri manusia. Sehingga oleh karena itu tutuplah aliran-aliran setan, aliran-aliran setan menuju manusia dengan
Dengan apa? Dengan cara haus dan lapar. Nah, itu adalah puasa. Okay. Kemudian apa? Kemudian kenapa kita disuruh untuk menekan syahwat, untuk memerangi syahwat? Karena apa? Karena ketika orang itu memerangi syahwat, menekan syahwatnya, melawan syahwatnya, Allah akan membuka hijab di dalam hatinya. Allah akan membuka hijab-hijab kotoran-kotoran di dalam hati manusia, sehingga hati itu akan bisa mendapatkan, akan datang kepada hati anwarun ilahiyah, cahaya-cahaya ilahi, makrifat-makrifat ilahi. Nah, hal ini makrifat ilahi tidak akan didapatkan oleh orang yang tidak pernah berusaha untuk membuka hijabnya dengan cara menekan, melawan syahwat. Kemudian mengenai faedah puasa, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya kitab Tafsir Al-Munir mengatakan bahwa puasa itu mempunyai nilai atau faedah yang kembali pada jasmani, juga pada rohani, juga pada kesehatan, juga pada sosial. Nah, faedah puasa yang pertama adalah bahwasanya puasa itu akan melatih diri seseorang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam tingkah sendiri ataupun di dalam tingkah keramaian orang banyak. Kemudian yang kedua, puasa seperti tadi itu juga bisa memecah syahwat, bisa meringankan pengaruh dan kekuasaan syahwat di dalam hati. Sehingga ketika syahwat itu ditekan, maka orang itu akan menjadi normal, hatinya menjadi normal, pikirannya menjadi normal, akhirnya tingkah lakunya menjadi normal dan baik. Kemudian selanjutnya, faedah puasa itu akan bisa menyebabkan orang itu memiliki rasa belas asih kepada orang lain. Karena apa? Karena dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga dia akan banyak bersedekah kepada orang lain. Kemudian diantaranya lagi adalah puasa itu bisa mewujudkan makna persamaan antara orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang berpangkat, dan orang yang rakyat biasa. Dengan apa? Semua mereka itu melakukan ibadah yang sama, yaitu puasa. Itu adalah bagian daripada faedah puasa secara sosial kemasyarakatan. Kemudian yang berikutnya lagi, puasa itu juga bisa bernilai kesehatan, yaitu apa? Dengan puasa maka akan mengurangi cairan-cairan, asupan-asupan yang beracun di dalam tubuh manusia. Sehingga dengan berpuasa itu manusia akan selalu sehat. Kemudian Dr. Wahbah Zuhaili melanjutkan bahwasanya semua faedah puasa, baik secara jasmani ataupun ruhani, baik secara ditinjau dari sisi sosial kemasyarakatan dan secara kesehatan, itu nanti disyaratkan, itu ada syaratnya, wa kulladil fawaid al jasadiyah wa ruhiyah wa syahiyah wal istimaiyah masyrutatun bil i'tidal fitana wuli wajibul iftar wa sahur. Manfaat faedah tadi itu bisa didapatkan ketika orang itu tidak berlebih-lebihan di dalam berbuka puasa dan makan sahur. Ketika orang berlebihan dalam berbuka puasa dan sahur, maka dia akan mendapatkan puasa tapi dia akan mendapatkan faedahnya. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.